Pasti ini saya dianggap gila ini kalau seperti ini. Karena ini memprediksi seperti togel, guys. Jadi saya akan prediksi untuk para pemula ini. Sebenarnya untuk para pemula. Jadi kulkas ini saya bayangin saja ini. Ini yang alami saja di bawah 7 tahun. Artinya belum 7 tahun lewat, bahkan 10 tahun lewat. Jadi banyak kulkas 2 pintu yang 10 tahun lewat ini baru ada masalah di timer. Jadi para pemula ini mudah-mudahan kalau melihat data prediksi saya ini, karena saya sudah sering, makanya saya unggah ini timer ini tidak ada hubungannya atau bahkan paling jarang rusak di bawah umur 7 tahun. Silahkan Anda anggap saya gila, tapi yang jelas ini untuk prediksi saja supaya para pemula tidak main-main ini. Atau pegang wilayah defrost, fuse, dan heater, kemudian Anda jangan pegang di wilayah timer, jadi ini Anda tidak tambah puyeng misalkan seperti itu. Karena kasusnya bisa terjadi 14 kemudian Anda ganti 13 kan habis lagi itu. Saya akan prediksi kira-kira ini 5 kulkas yang di pasaran wilayah saya. Kemudian ini yang lebih dominan, lebih banyak yang bermasalah tingkat kerusakannya ini di proses panasnya ini. Ini tentu patokan ini 7 tahun ke bawah. Jadi saya ambil 7 tahun ke bawah ini. Ingat ini, ambil 7 tahun ke bawah, sedangkan 10 tahun ke bawah pun termasuk timer ini jarang rusak. Jadi saya akan kasih tahu bahwa kulkas ini di sistem panasnya ini yang tingkat kerusakannya 0, 1 di bawah 7 tahun, saya akan kasih tahu kepada Anda semua ini para pemula. 1 ini kulkas LG yang menggunakan timer ini. 2 pintu tentunya. Ini saya prediksi 2 pintu semua. Kalau 2 pintu LG ini untuk termostat ini 0 di bawah 7 tahun, tidak ada kendala rusak. Artinya ini perbandingannya ini yang rusak ini paling jarang ini di bawah 7 tahun LG 2 pintu. Heater 0. Defrost ini 1 saya anggap ini. Fuse ini 0. Saya anggap 0 ini. Timer 0. Paling tidak pernah di bawah 7 tahun. Kipasnya ini 0 juga, kecuali seret pun ini di atas 7 tahun. Saya ulangi ini. Kulkas 2 pintu yang biasa yang menggunakan timer. Jadi tingkat kerusakan di heater untuk LG ini, di termostat ini di bawah 7 tahun 0. Heater ini 0. Defrost ini 1 ya. 1 kemungkinan rusak, fuse 0. Timer ini 0 di bawah 7 tahun. Fan ini 0. Paling ia pun ada di atas 7 tahun ini karena seret. Jadi ini bukan mati. Ini untuk LG 2 pintu. Kemudian untuk sub. Jadi untuk patokan pemula ini supaya dandan ini bisa kira-kira ini. Untuk kulkas 2 pintu sub yang menggunakan timer di bawah 7 tahun. Untuk heater ini 0. Tingkat kerusakannya ini rendah, 0. Kemudian termostat ini termasuk 1 ini. Berarti ini sering rusak ini. Kalau termostat ini di sub. Kemudian fuse ini termasuk 1. Kemudian defrost ini 1. Jadi tingkat kerusakannya ini termostat, fuse, dan defrost. Timer ini 0. 14 ini untuk sub ini 0. Paling jarang rusak. Kemudian fan ini 0. Seret pun kayaknya belum pernah saya melihat ini ada. Jadi yang ada ini LG di atas 10 tahun, seret memang ada. Saya ulangi, untuk sub 2 pintu ini heater 0, jarang putus. Kemudian termostat ini 1. Kemungkinan ini saya sering ganti karena jadi termostat di sub ini sering.
Fuse ini termasuk sering, defrost ini sering, timer ini 0 di bawah 7 tahun, dan fan ini 0. Dua kulkas ini sudah saya prediksi. Toshiba yang di bawah 7 tahun, fuse 0, termostat 0, defrost 0, heater 0, fan 0, timernya pun zong ini. Ini termasuk super awet ini. Saya prediksi supaya Anda ini para pemula sedikit untuk acuhan kalau dandan 2 pintu merek-merek ini. Toshiba ini di bawah 7 tahun ini zong ini, zero ini. Polytron ini 2 pintu, saya kasih habis lagi ini. Polytron di bawah 7 tahun. Ini saya unggah ini di bawah 7 tahun semua. Fuse 1 mungkin dan sering. Defrost mungkin dan sering 1. Heater pecah. Fan ini sering mati. Timer ini 0 ini. Oke, saya ulangi lagi, ini Polytron 2 pintu yang menggunakan timer. Fuse ini 1, jadi rusak ini. Defrost juga 1, heater juga sering rusak di bawah 7 tahun. Fan ini sering mati, timer ini 0 ini. Tidak jarang atau saya nemu ini di bawah 7 tahun ini timer ini masalah untuk si Polytron, guys. Aqua 2 pintu ini, kulkas Aqua 2 pintu ini yang menggunakan timer ini heater 1 ini. Jadi ada masalah di bawah 7 tahun ini karena saya sering melihat dan ini 1. Jadi ada ini. Fuse ini 0, defrost ini 0, timer 0, dan fan 0. Jadi ini heater yang sering pecah dan defrost ini 1 ya. Kemudian Panasonic yang menggunakan timer, heater ini 0 ini jarang mati, kemudian fuse juga 0, defrost ini 1 ini. Ini enggak Panasonic yang di bawah evapnya maupun yang di ruangan atas. Oke. Timer ini 0, fan ini 0. Jadi ini Panasonic juga hanya defrost ini masalahnya. Heater, fan, fuse, kemudian timer ini 0. Berdasarkan prediksi ini, karena ini saya berarti kan pernah survei atau pernah dandanin seperti ini. Jadi prediksi ini kan berarti sudah saya jadikan patokan untuk saya. Kemudian tentu saja untuk Anda juga bisa untuk patokan kalau menemui kasus seperti ini. Saya tidak praktek dandanin, ngapain? Karena pas kalau saya video misalkan ini sudah ketahuan, dari sistemnya saja sudah ketahuan. Kalau di pembekuan titiknya A, B, C hanya itu saja. Yang jelas di bawah 7 tahun ini 5 kulkas ini tingkat kerusakan untuk timer ini zong, guys. Oke. Saya biarin saja dianggap orang gila. Bahkan ini orang tidak waras karena ini memprediksi belum ada kejadian. Yang jelas ini saya konten banyak saya sudah buktikan. Sebelum datang kayak kemarin saja sudah saya prediksi, ternyata benar belum saya buka. Jadi prediksi ini karena faktor saya sering. Mudah-mudahan walaupun sepele seperti ini berguna sekali untuk Anda ini, apalagi para pemula. Jadi untuk diingat-ingat supaya ini tidak terlalu jauh dalam meraba kerusakan. Oke? Saya ditemanin banyak orang ini, termasuk si Slamet. Jadi namanya saja sudah Slamet. Tentu saja kemana-mana pasti selamat, guys. Begitulah konten hari ini supaya Anda tahu bahwa kelemahan-kelemahan kulkas ini untuk prediksi Anda. Saya prediksikan seperti togel ini. Oke? Luar biasa untuk Anda. Siang, guys.